Oke teman-teman ya, balik lagi ke studio. Jadi gue hari ini mau mereview sebenarnya ada alat kopi dan kopi juga gitu ya. Nah kopinya ini gue mau review dari kopi dari Say Something lagi ya. Jadi ini Jawa Sunda Fuji Muskmelon, teman-teman bisa lihat. Nah ini termasuk line up baru nih di Say Something nih. Yang mana tasting notes-nya itu adalah muskmelon, Fuji itu apel ya, terus caramel toffee gitu ya. Terus nanti gue akan seduh ini ya, grindernya pakai yang ini. Kalau teman-teman belum lihat di sebelah sini ya. Ini gue udah review grindernya. Nah hari ini gue mau bikin kopinya ini dengan alat ini teman-teman ya. Ini ya tuh. Jadi nama alatnya ini adalah tricolate atau tricolate ya, pokoknya itulah ya. Nah jadi ini packagingnya seperti ini, oke, dari plastik. Nah terus di sini ada tulisannya, keterangannya ya. Nah ini alat kopi ini sempat rame nih ya, kemarin ini mungkin sekitar 4 bulan lalu, 5 bulan lalu ya, sempat rame, banyak orang review gitu ya. Nah kenapa gue tertarik dengan alat seduh ini, karena gue ngelihat banyak banget orang review itu bikin kopi pakai ini, katanya bisa pakai perbandingan rasionya tuh yang tinggi, yang besar gitu ya. Nah, padahal memang ya balik lagi teman-teman, ini untuk rasio itu balik tergantung ke karakter kopi yang teman-teman pakai. Nah, contoh gue udah coba nih ya. Nih, gue udah coba sampai tinggal sedikit nih. Untuk pakai kopi Say, ini kalau misalkan gue pakai rasionya di atas 1:17, itu rasanya malah jadi ngaco sih. Jadi bukan jadi tipis ya, bukan jadi berasanya flat gitu, enggak, tapi lebih cenderungnya gue berasanya itu kayak over extract gitu ya. Nah cocoknya ini kalau pakai kopi Say, ini pakainya gue biasa main di 1:16 atau 1:17 maksimal gitu ya. Nah terus gilingannya memang gue pakainya ini cukup halus gitu ya, tapi untuk balik lagi ya, untuk kopi yang ini gue pakainya itu kalau misalkan brewing time ya, brewing time-nya itu mencapai sekitar brewing time di atas 4 menit malah nggak enak gitu. Nah padahal ada beberapa kopi juga ya, kemarin gue coba pakai tricolate ini, itu gue seduh sampai 6 menit 7 menit enak. Nah jadi balik lagi ya, jangan mematok ke reviewer yang bilang oh kalau misalnya ini pakai brewing time panjang mungkin sampai 10 menit 15 menit itu sudah pasti enak. Itu belum tentu, karena balik lagi ke karakter kopinya. Nah hari ini gue mau pakai kopinya 15 gram. Nah kalau di grinder ini gue diklik nomor 10, 15 gram. Oke, berarti nanti gue tuang airnya 255 ya. Nah terus dia pakai paper filternya memang bulat ya, bulat gitu, mirip seperti Aeropress tapi lebih besar teman-teman ya. Nah jadi gini nih, di sini tulisannya Oxygen Bleach Paper Filter seperti ini ya. Jadi ini khusus untuk tricolate. Oke. Nah next teman-teman nih, mungkin gue mau nge-review adeknya dari grinder ini ya, yang harganya lebih murah. Terus dia bedanya di bagian penampung bawahnya itu dari kaca ya. Terus beda di sistem kliknya gitu. Yang kemarin gue udah lihat di Northsider itu kelihatannya agak lebih kokoh ya. Jadi kan kalau ini kemarin sempat ada problem, grind size suka geser-geser sendiri. Nah kalau itu gue udah lihat sih harusnya enggak ya. Oke sudah. Nah terus di sini cara pakai paper filternya ya, kita cukup ambil satu aja ya teman-teman ya. Pakai satu, oke.
Sip. Nah, ini kita taruh di dalam sini teman-teman. Taruh. Oke. Nah, pada saat teman-teman taruh, ini biasanya dia memang ukuran si paper filternya ini agak sedikit lebih besar. Ya, agak sedikit lebih besar. Jadi, nanti setelah teman-teman rinse ya, setelah teman-teman bilas, ya teman-teman harus agak benerin dulu posisinya. Kenapa harus agak dibenerin? Karena nanti biasanya kalau teman-teman habis bilas ya, terus teman-teman nggak benerin posisinya dulu, nanti hasil seduhan teman-teman kemungkinan besar akan ada ampas kopinya ya. Jadi teman-teman harus rapiin gitu ya. Rapiinnya pelan-pelan aja. Oke. Nah, jadi kalau di si paper filternya ini sudah tidak ada lipatan-lipatan lagi, nah itu artinya sudah pas posisinya. Oke. Nah, di sini kita taruh. Terus kopinya kita langsung masukin ke dalam sini. Wanginya. Ini ada wangi kayak karakter kulit apel Fuji. Oke. Manisnya kayak gula Jawa sih, ya, gula Jawa atau gula aren lah ya. Oke. Masukin. 15 gram. Terus ini teman-teman ratain dulu dikit. Nah, biasanya kalau misalkan di grind size nomor 10 di bubuk kopinya ada sedikit clumping. Nah, itu teman-teman agak diaduk-aduk dulu supaya nanti semua kopinya itu bisa terekstrak. Nah, terus yang bagian ini ya, taruh di atas. Nah, bagian ini tempat kita untuk naruh, untuk tuang airnya. Nah, ini gue pakai suhunya agak rendah gitu ya. Ini mungkin sekitar 90-an. Oke. Start. Nah, pertama gue biasanya ini tuang 50 gram dulu. 50 gram, diemin. Nah, ini ya teman-teman nih. Ini walaupun gue sudah ratakan si paper filternya, ini pertama kali turun itu kelihatan kayak ada ampas-ampasnya. Ya, gitu. Mungkin harus dari Tricolate bikin paper filternya yang ukurannya lebih fit ya. Jadi bagian pinggirnya itu nggak ada ampas yang turun, gue rasa akan lebih baik lah. Nah, ini biasanya gue blooming 1 menit, gue diemin dulu. Dia memang turun airnya dari atas ya, pada saat kita tuang itu cepet. Nah, pada saat di bagian bawah sini, dia mengekstraksinya cukup lama. Kalau sudah 1 menit, kita lanjut aja tuang sampai 255. Nah, ini teman-teman mau puter gini boleh, mau cuma tuang di tengah sama aja ya. 255, stop. Nah, yang gue rasain dengan Tricolate ini, untuk gue dapat konsisten pada saat gue nyeduh itu dari brewing time-nya itu susah banget sih. Nggak tahu kenapa ya. Grind size sudah sama, suhu air sama, terus ini kan gue bagi kedua kali interval penuangan ya. Itu setiap penuangannya debit airnya kurang lebih sama, tapi brewing time-nya hasil akhirnya itu selalu beda. Itu gue agak bingung sih ya. Nah, coba buat teman-teman yang memang sudah pakai Tricolate ini, coba deh kita sharing. Sebenarnya yang gue alami itu teman-teman alami juga atau enggak gitu ya. Oke, ini kita tunggu. Jadi dia yang bagian atas ini tuh gunanya sebenarnya kayak apa ya? Kayak yang alat bantu seduh ya, kayak Gabi tuh atau yang merek apa ya? Kan ada Hario juga ada keluarin tuh. Ya, jadi dia sebenarnya untuk mendistribusikan supaya airnya turun ke bubuk kopinya itu lebih merata. Gitu ya. Nah, ini gue nanti targetnya itu brewing time-nya sekitar 4 menit. Kemarin gue dicoba ya, grind size yang sama, itu masuk di 4 menit sampai 4,5 menitan. Nah, sekarang kita lihat ini bisa nggak sama nih. Dan posisi Tricolate ini semuanya yang atas bisa dilepas. Nah, terus kan di bagian bawah itu ada semacam filter lagi ya, itu untuk penahan lah ya, penahan itu juga bisa dilepas. Nah, tapi nanti pada saat teman-teman kalau mau bersihin, mau dilepas, itu masangnya lagi jangan sampai kebalik, diperhatikan aja. Gitu. Nah, ini 3,5 menit, tinggal sedikit ya. Karena aku dicoba berkali-kali ini untuk dapat yang konsisten kok susah gitu loh, ada apa? Dan gue rasa ya kalau misal teman-teman mau pakai alat seduh ini buat di coffee shop, terus teman-teman mau targetinnya itu brewing time-nya panjang, gue rasa kurang cocok sih. Ini masuk menit keempat. Oke. Nah, bisa nih, tumben. Giliran di video ini bisa loh. Ya, sudah. Ya, 4 menit 20 detik. Nah, teman-teman lihat ya. Nih, 4 menit 20 detik. Kelihatan nggak tuh? Ya. Oke, nah nanti teman-teman kalau misalkan mau timbangan ini juga sama kettle ini, sama server ini langsung cek di deskripsi aja. Ya, sekarang kita lanjut ke kopinya. Oke.
Wangi apelnya kok hilang. Ya, sekarang kita cobain. Nah, pertama kali ketika kalau teman-teman minum ya, minum. Habis telan, exhale, teman-teman bisa ngerasain karamelnya. Karamel. Oke. Nah, terus ini aftertaste-nya kayak bittersweet gitu ya. Karakter apelnya dapet, ada. Karakter melonnya, muskmelon itu melon yang warnanya orange ya, belum ada sih. Tapi emang dari kemarin gue coba ya, karakter dari si muskmelonnya itu muncul ketika suhunya dia sudah dingin. Nah, sekarang kita ngobrol ke tricolate dulu. Nah, gini teman-teman ya. Menurut gua tricolate ini nggak ada resep yang paling tepat, yang paling bener, yang paling enak. Hampir sama lah ya dengan semua alat seduh gitu ya. Jadi menurut gua tricolate ini teman-teman bisa dapetin rasa yang resep yang paling enak untuk salah satu kopi yang teman-teman pakai kalau misalkan memang teman-teman nih udah ngulik dulu ya, udah diulik dulu, udah dicoba bikin beberapa kali. Biasanya teman-teman baru bisa dapetin. Tapi menurut pendapat pribadi gue untuk dapetin resep seduh yang bener-bener klik enak itu lumayan membuang banyak beans. Bukan artinya setiap seduhannya itu tidak enak, enggak. Gitu ya. Tapi di sini gue juga bicara kalau misalnya gue mau dapetin karakter dari si notes yang ada di coffee bag ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan teman-teman pour over ya pakai V60 gitu ya, itu menurut gue nggak bisa dibandingin sih ya. Jadi masing-masing alat memang punya karakter masing-masing gitu ya. Nah tapi yang gue agak bingung ya kemarin, kalau teman-teman lihat sekilas kayak gini mirip dengan Aeropress yang nggak pakai plunger. Ya, nah kemarin gue bikin pakai Aeropress, gue tuang seperti biasa. Karakter rasanya tuh mirip-mirip, gitu ya. Tapi memang ya kalau dari segi body ya, bodinya itu lebih dapat ini, gitu ya. Bodinya tuh lebih kerasa nonjol gitu, lebih bold lah. Nah dan gue denger katanya ini udah keluar tricolate yang versi 2. Gue nggak tahu yang diubah di bagian mana ya. Dan ini gue sebenarnya alat ini tricolate ini gue minjem ya. Cal, makasih guys ya minjemin. Jadi gue ini nggak tahu apakah ada manual booknya atau enggak. Tapi di sini intinya adalah dari semua penjelasannya dia itu ekstraksinya akan lebih even ya, even extraction. Jadi dia bisa mengekstrak kopinya tuh jadi lebih banyak. Maka dari itu kenapa banyak teman-teman yang pakai tricolate ini bilang bisa pakai rasio tinggi gitu. Nah kalau di kopi ini gue nggak bisa dapet enaknya itu di rasio tinggi. Gue selalu paling dapetnya maksimal di 1:17 doang. Base flavornya kalau yang gue rasain di 1:16. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen brewing time-nya dipanjangin, tipsnya adalah kalau bisa suhu airnya dibuat agak lebih rendah. Gitu ya, biar nanti nggak over extract. Gitu ya. Nah, ini sekarang suhunya sudah turun. Nah, kalau tadi pada saat baru diseduh suhunya tinggi, pertama kali yang gue rasain kan kayak karamel. Oke, di belakang bittersweet. Jadi karamelnya ini belum sampai burn karamel ya. Karamel yang warnanya sudah agak kecoklatan. Oke. Terus habis itu ada berasa apelnya. Nah, sekarang kebalikannya adalah pertama kali ketika dia suhunya sudah turun, yang mendominasi rasa di awal itu adalah si apelnya. Oke, nah untuk kali ini gue nggak ngerasain ada melonnya. Ya, kalau teman-teman lihat
di situ ada ampas nggak tuh? Kelihatan nggak tuh? Nah, ampas-ampas halus nih ada nih. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, jadi alat seduh ini cocok untuk siapa gitu ya? Kalau misalkan teman-teman buka coffee shop terus bener-bener untuk line up filternya, untuk manual brewnya teman-teman bener-bener slow bar banget, yang santai, bukan yang perputarannya cepet ya, mungkin cocok. Tapi kalau misalnya buat di coffee shop yang memang customer yang datang itu marketnya pengennya cepet ya, menurut gua kurang cocok gitu. Nah, jadi bisa dikatakan kalau misalnya para home brewer pakai alat ini cocok atau enggak, menurut gua cocok aja. Tapi balik lagi teman-teman, jangan langsung main percaya orang yang tulis review. Bukan gue bilang bohong, bukan, enggak. Itu menurut pendapat mereka, yang mereka rasakan, experience yang mereka dapatkan. Ya, jadi teman-teman ketika mau beli alat, pesan gue satu adalah cari referensi sebanyak mungkin. Nah, terus kalau misalkan udah nyoba nyeduh ternyata kurang enak, bisa jadi karakter kopinya itu nggak cocok teman-teman seduh pakai tricolate. Teman-teman bisa coba pakai V60 ya, atau alat yang lain, atau yang paling gampang adalah teman-teman tubruk saring aja. Ya, nah kalau mau lihat cara nyeduhnya yang gue maksud tubruk saring itu yang mana, silahkan teman-teman cek di sini. Karena biasanya ketika teman-teman pakai cara seduh itu, nanti teman-teman bisa dapetin rasa yang asli dari kopinya itu sebenarnya seperti apa. Gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau nanti teman-teman berminat mau cobain kopi ini ya, silahkan teman-teman langsung cek link di deskripsi. Terus kalau misalnya teman-teman pengen tahu rekomendasi alat-alat seduh dari gua, itu akan selalu gue tulis di kolom deskripsi gitu ya. Itu mulai dari alat manual brew dari yang paling murah sampai yang paling mahal sudah gue list, sudah gue urutin. Terus teman-teman kalau misalnya mau cari mesin espresso rumahan juga bisa teman-teman cek di deskripsi juga. Oke teman-teman. Nah kayaknya video sampai di sini aja. Kalau next ada pertanyaan mengenai alat seduh ini, tricolate atau alat seduh lainnya, ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.